Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Kami haturkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat subscriber Rahmatul Ummah yang tetap setia menyimak tausiah-tausiah yang selalu tayang setiap hari dari channel ini. Mudah-mudahan bentuk dukungan subscriber Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan semoga menjadi salah satu pendorong daripada semangat channel ini untuk tetap berkiprah, tetap eksis di dunia dakwah. Mudah-mudahan dakwah ini bisa disebarkan juga kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka sebelum melanjutkan dengan tausiah selanjutnya, masih menceritakan, mengkisahkan proses perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW. Silahkan tekan like, subscribe, dan share kepada yang lain. Selanjutnya, summa ata ala hajarin shogir yahruju minhu saurun azim faja'ala saur yuridu ayyarji'a min haitsu kharaja fala yastati'u. Ketika baginda Rasul sedang melakukan perjalanan di atas buruk, baginda Rasul melihat ada sebutir batu yang kecil yang bisa mengeluarkan saur. Saur itu sejenis lembu seukuran sapi. Ini aneh, dari batu kecil bisa keluar sapi, bisa keluar lembu. Setelah lembu itu keluar, mau masuk lagi ke batu yang pernah mengeluarkannya, tapi tidak bisa. Ibaratnya sama halnya dengan air susu ibu yang sudah keluar, sulit untuk dimasukkan lagi. Sehingga baginda Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Wahai Jibril, ini perumpamaan apa? Maka sabda malaikat Jibril, hadar rajulu min ummatika yatakallamu bil kalimati thayyibah sumayandimu alaiha fala yastati'u ayyariddaha. Ini adalah siksa bagi umatmu wahai Muhammad yang ketika berbicara tidak dipikir lebih dahulu, yang penting asal bicara dipikir belakangan. Itu salah besar. Kalau orang yang bijaksana mengutamakan pikiran dulu daripada perkataan, supaya tidak menyesal di akhir perkataan. Ada salah satu sabda Rasulullah SAW, lisanul akili waro'a qalbihi wa qalbul ahmak waro'a lisanihi. Ada letak perbedaan yang sangat jauh antara perkataan orang yang pandai dan orang yang bodoh. Maka dalam pepatah itu artinya lisan orang pandai berada di belakang hatinya. Jadi orang pandai itu sebelum bicara dipikir dulu oleh hatinya, baru dibicarakan, baru dikatakan. Lain lagi dengan hati orang yang bodoh. Hati orang bodoh itu ada di belakang lidahnya. Kalau orang pandai hati dulu, artinya dipikirkan sebelum bicara. Kalau orang bodoh yang penting bicara dulu, baru dipikir. Itu salah besar. Sehingga apabila kita mengeluarkan kata-kata yang tanpa dipikir terlebih dahulu, apakah ini perkataan bisa menyakitkan orang yang mendengar perkataan kita atau tidak? Yang penting kita bicara. Itu efeknya sangat luar biasa. Maka siksa bagi orang yang sembarangan berbicara
ibaratnya nanti orang tersebut akan dimasukkan ke satu tempat yang sempit, pintu yang sangat sempit, dikeluarkan. Sudah bisa kita bayangkan ketika kita memaksakan diri mau keluar pada suatu lubang yang sangat kecil. Mungkin bisa kita keluar, tapi alangkah sakitnya. Setelah kita bisa keluar dari lubang yang kecil, dari penjara api neraka, ya, kita bisa keluar dengan rasa sakit. Lalu kita mau masuk lagi. Keluar saja sudah sakit, mau masuk juga sakit. Itulah perumpamaan umatmu ya Muhammad ketika berbicara tidak dipikirkan. Maka hati-hatilah, kadang-kadang mulutmu adalah harimaumu. Sekarang itu jarimu adalah harimaumu. Kadang-kadang kita dengan mengetik perkataan-perkataan yang kita kehendaki, intinya mau menghina kepada lawan kita, mau menghina misalkan lewat medsos dan yang lain-lain. Ketika hinaan kita tanpa disadari, apakah perkataan kita itu layak dikatakan di depan umum atau tidak? Yang penting kita bicara dulu. Masya Allah, celakalah orang itu. Maka bagi kita orang muslim, berpikirlah terlebih dahulu sebelum kita mengatakan sesuatu. Selanjutnya, di penemuan yang ke-16, Pabainama huwa yasiru idda'ahu da'in an yaminihi ya Muhammad anzirni as'aluka falam yujibhu faqala ma hadza ya Jibril qala hadza dawa'il yahud amma annaka law ajabtahu la tahawwadat ummatuka. Selanjutnya, ketika baginda Rasul sedang berjalan di atas buruk, tiba-tiba ada yang memanggil, Muhammad tunggu, Muhammad tunggu. Kata panggilan tersebut dari sebelah kanannya. Tapi oleh baginda Rasul panggilan itu tidak dihiraukan. Tunggu, aku ada keperluan kepadamu wahai Muhammad, tunggulah. Maka bertanyalah baginda Rasul kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, suara panggilan siapa tadi yang memanggil Muhammad, Muhammad memanggil namaku dan aku tidak menolehnya? Maka sabda malaikat Jibril, hadza dawa'il yahudi amma annaka law ajabtahu la tahawwadat ummatuka. Untung saja panggilan suara tadi engkau tidak memperdulikannya. Sabda baginda Rasul, kenapa itu lebih baik? Karena sabda malaikat Jibril, seandainya suara panggilan itu engkau hiraukan dan engkau melihat menoleh ke arah kananmu, tentu itu akan celaka bagi umat. Emang kenapa? Tanya baginda Rasul. Itu adalah ajakan orang-orang Yahudi. Seandainya panggilan orang Yahudi tadi olehmu dihiraukan, maka yakinlah seluruh umatmu akan menjadi umat Yahudi. Untung saja panggilan itu tidak engkau hiraukan, sehingga umatmu tidak akan semua jadi Yahudi walaupun ada Yahudinya. Masya Allah. Jadi ketika kita sholat itu ternyata banyak godaannya. Kadang-kadang dari kanan, kadang-kadang dari kiri. Itulah perjuangan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kadang-kadang kita mau berjamaah sholat, ada saja rintangan dari kanan yang memanggil, mari sini ngopi dulu. Akhirnya berjamaah kita ketinggalan, ngopinya pun tidak tenang. Kenapa? Terburu-buru. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Hudma sofa, wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.